kenapa orang bisa sakit jiwa itu kenapa sih? Karena ada faktornya seperti lingkungan. Lingkungan tak bisa menerima. Kamu ribut untuk menyuruh aja, itu bisa menyebabkan orang sakit jiwa. Karena diperintah terus, apa kamu? Sakit aja kamu kerjanya. Nah, sakit jiwa. Itu kan. Nah, sementara iya. Berarti penyebab sakit jiwa itu ya? Penyebab sakit jiwa. Udah itu kan kita misalnya dibilangin sakit jiwa. Kamu sakit jiwa apa? Saya ini narkoba dulu, hidup bermalas-malasan, bisa kita ngomong. Enggak, kita malu kepada diri kita sendiri. Kapan kita sehat dan waras? Itu maksudnya. Kapan kita punya hidup pribadi yang sendiri? Orang sakit jiwa itu sendiri seperti apa sih? Ribut dan ramai. Tapi Ribut. kita berusaha untuk tidak melihat mata orang itu supaya tidak masuk kehidupan kita itu ke dalam diri orang gitu. Kalau kita tidak melihat mata orang gitu. Maksudnya kehidupan orang biarlah kehidupan orang, kehidupan kita biarlah kehidupan kita. Sementara Islam agamaku, gimana cara menyelesaikannya? Menurut Ibu Mutia, orang sakit jiwa itu seperti apa? Orang yang sakit jiwa itu stres. Ada yang ditolak cintanya, ada yang memang merebut suami orang, dan ada juga memang kedudukannya tidak dihargai sama sekali. Sementara hidup di langkangan, bukan di langkangan, di lingkungan orang yang memang sakit jiwa juga. Hobinya menyuruh orang. Nggak bisa kita hidup di antara itu. Kita hidupnya seperti stabil ya ini. Nah ini temanku, misalnya dari mana dia, kita lupa untuk sesaat. Untuk melakukan sesuatu harus kehendak otak saraf itu. Jadi ini sesaat kita lupa otak tadi. Sarafnya konslet, terus melakukannya itu melalui suruhan-suruhan gitu. Entah disuruh orang dari luar atau dari Bisikan. Ya, bisikan dapat. Makanya kita istighfar. Di dalam Islam kita selalu rajin istighfar untuk menolak semua itu. Bisikan itu. Nah, bisikan-bisikan alam gaib memang menimpa kepada laki-laki yang menyukai kita. Nah, terus caranya biar kita nggak Lurus jalan hidup. mengalami apa tadi, stres, terus gangguan jiwa, caranya gimana? Kita menyendiri dulu. Kita sadari diri kita itu seperti apa. Apakah teman yang kita sayang itu memang menyayangi kita? Apakah penuh problem juga seperti kita? Siapa kamu? Berapa anak kamu? Apakah hidup sama suami kamu bahagia waktu dulu? Apakah kamu seorang baby sister? Ataukah kamu berteman dengan misalnya Iin yang asli Madura baru sekarang teringat? Setelah itu nanti jumpa lagi. Setelah 1 tahun 2 tahun belakangan dia pulang. Apakah dia seperti ini juga? Gitu maksudnya. Sementara yang kita ajukan seperti konsep Pancasila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab insya Allah ya, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 kumaha aing. Nah ini Pakai dari kacamata Madura. ini, pakai kacamata ini. Dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengatakan adil kepada orang sementara kita sendiri nggak adil? Bahasa Kita yang sholat berlaku di masyarakat akibat metabolisme itu. dalam Jadi Islam. kita tanduk atas Pancasila itu. Maaf ya, Kayak ini. mama gitu. Dia Jadi Madura. nggak bisa bersopan santun sama orang tua, kehilangan harga diri juga di masyarakat. Aku sendiri Ya, Islam perawatan agama. jiwa itu ya. Merawat orang tidak sesederhana yang kita lakukan. Aliran Apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan yang kita bukan tidak sesuai, tidak seperti yang Kita bayangkan. kita bayangkan juga itu seperti halusinasi pada umumnya. Memang sakit jiwa itu Anarkis, ya, tindakan anarkis. memang sakit jiwa itu perlahan sembuh kata orang. Itu orang bijak. Kalau dipelihara di bumi itu jadi Dracula, Mas, jadi siluman. Jadi orang jadi setan, jadi iblis. Jadi orangnya berupa manusia tapi hatinya tidak tindak tanduk kayak binatang. Bisa bunuh orang misalnya. Jadi udah nggak ada T-nya gitu. Iya. Jadi bekerja itu sekarpnya gitu. Jadi nafsunya yang bicara, yang kerja itu bukan otaknya, bukan akal sehatnya, bukan hati nuraninya. Jadi apa yang diucapkan tidak sinkron dengan hatinya, dengan akalnya. Jadi nggak bisa difilter itu masukan-masukan, terus membentuk replika bayang-bayang seperti mimpi, atau apa halusinasi. Terus sedangkan filosofi kan apa jaringan bawah kulit epidermis itu, jadi alam bawah sadar gitu. Jadi kita dibawa ke dalam alam sadar, dibawa ke gereja itu kan ada penguraian tadi terhadap Tuhan, disebut Roh Kudus tadi mengalir. Iya, Berarti Roh Kudus itu Kristen gitu. Sementara kita Islam. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Daging kalau yang namanya stres itu ya, jadi tidak menghadirkan T. Jadi orang gangguan jiwa dia Orang yang bekerja di sini kalau yang pakai T kurang apa Mut ya?
kurang berdiplomasi, bercerita itu tidak baik. Menyendiri sudah seperti si Anis ya di Melihat dulu baru kamar. beriman, Mas. Nah, nggak boleh itu. Kita harus menyediakan seperti buku mau sayang, menyediakan materi di dalam hidupnya itu mulia. Sementara kita mundur dari orang tua kita yang zaman dahulu kala, itu maksudnya. Apakah itu pergaulan? Nah, itu Iman loh. itu penting apa enggak, Mut? Oh. Kita penting mengedepankan diri kita sebagai orang tua di saat orang tua itu orang itu memang butuh, di samping kita istighfar. Apakah salah kita membina orang lain? Menuntut hak, mengabaikan kewajibannya. Itu bukan mengabaikan ini. Nah, kita mengajukan seperti kehendak Itu Islam. kan sakit jiwa itu namanya ya. Menuntut Nah, hak, mengabaikan kewajiban. dia memundurkan diri, sementara banyak termenung itu Anis ya. Orangnya memang seperti itu kah? Atau memang tidak mau dia bergaul dengan orang, tak baik. Orang tua nanti memandang dia, kenapa kamu kesudut terus? Sementara dia kesudut, itu salah satu contoh. Sementara diri kita pun tak bagus juga. Bukannya kita menganggap kita rendah, bukan. Tapi wanita yang maju pada umumnya itu gajinya diminta duluan misalkan. wanita yang sadar dirinya itu siapa, punya anak berapa, suaminya Tapi itu kerjaannya siapa lupa gitu. gitu. Kan di DP tapi ininya nggak ada gitu. Jadi itu menuntut hak, mengabaikan kewajiban. Haknya diduluin gitu ya. Tahu-tahu udah lupa gitu ya. Gimana tuh Nona sama? Jadi nggak di sentetan, itu artinya hukumnya masih asas praduga tak bersalah gitu mekanisme. Jadi hukumnya harus ditegakkan gitu ya jelasnya. Untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat Iya, itu ya. sementara hukum. orang lain tambah lama tambah maju. Pancasila itu sumber dari segala sumber tertinggi. Panen jagung dibuat bakwan jagung. Ada hukum tertulis, ada hukum tak tertulis. Apa panen ubi dibuat bubur kolak ubi. Nah, panen ketan dibuat lopis. Yang kurang tentulah dibantu dengan duit, kita belanja ke warung atau kita ke pasar borong. Kita buatlah lopis ya, segitiga bermuda. Kita siram pakai gula merah. Udah itu kita dia dibungkus dulu ya, udah itu dikukus, udah itu kita masukkan ke dalam plastik, dibuntelin. Itu dibuntelin itu bahasa Jawa Timur. Nah, sementara kita hidup di tanah orang. Hidup itu seperti kita ikut. Ada orang yang mau ikut dan ada yang tidak, tapi harusnya ikut. Apakah kita layak sebagai orang tua membimbing mereka? Itu loh Mengambil hak maksudnya. orang lain. Bukan mengambil hak orang lain. Karena Agupta kan dibatas-batasi sama ini Asir, daerah Asir di Topel. Jadi kalau kita makan ada dompet, katanya bisa mati gini. Oke. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak Mutia, Mbak Iin. Ya Mas. Kita foto bareng bertiga, dipakai aja nggak apa-apa. Bertiga nggak boleh foto, berempat. Berempat. Ya udah berempat sama Mas Andi. Tiga. Kita bisa, kita bahagia. Yeay. Yeay.